Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari kelompok dari program studi pendidikan biologi Fakultas Pendidikan Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Informasi Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan memaparkan materi struktur dan fungsi jaringan hewan vertebrata yang disusun oleh kelompok 9 dengan anggota Kukuh Puji Slamet Rahayu, Rosa Nindica, dan Wahyu Abdillah. Tentunya kita penasaran dong apa saja struktur dan jaringan hewan vertebrata itu sendiri. Yang pertama, ada jaringan epitelium. Jaringan epitelium terdiri atau tersusun dari sel-sel yang rapat tanpa ruang antar sel dan terletak di lapisan luar organ. Beberapa jaringan epitelium melapisi permukaan organ tubuh bagian dalam dan dibentuk untuk melaksanakan fungsi absorpsi dan proteksi. Organ yang berperan dalam pengambilan dan penyerapan zat kimia akan mempunyai permukaan epitelium yang luas, misalnya paru-paru, usus halus, ginjal. Kemudian, sel-sel jaringan epitelium melekat pada lamina basalis yang berfungsi untuk mengikat jaringan dengan bagian yang ada di bawahnya. Nah, kita masuk ciri-ciri khusus jaringan epitel. Yang pertama, sel-selnya tersusun rapat, kemudian tidak mengandung pembuluh darah namun mengandung syaraf dan kemampuan regenerasi tinggi. Kita masuk ke bagian kedua, jaringan epitelium berdasarkan letaknya. Berdasarkan letak, epitelium dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama epidermis berbatasan dengan lingkungan luar, endotelium membatasi organ dalam, dan mesotelium membatasi rongga. Kemudian ada epitelium berdasarkan bentuk dan jumlah lapisannya. Berdasarkan bentuknya, jaringan epitelium dibedakan menjadi bentuk pipih, kubus, dan silindris. Sementara itu, berdasarkan jumlah lapisannya, epitelium dibedakan menjadi jaringan epitelium simplex dan jaringan epitelium kompleks. Epitelium simplex yaitu terdiri dari satu sel saja dan dibedakan menjadi epitelium pipih selapis, epitelium kubus selapis, dan epitelium silindris selapis. Yang pertama ada epitelium pipih selapis. Merupakan jaringan yang sangat tipis, permeabel, dan transport zat dilakukan dengan difusi dan osmosis, serta berfungsi sebagai pelapis bagian dalam rongga dan saluran tempat difusi zat, tempat infiltrasi zat. Contohnya adalah epitel alveolus dan kapiler. Yang kedua ada epitelium kubus selapis. Merupakan jaringan yang berfungsi sebagai lapisan pelindung atau lapisan proteksi, tempat penyerapan zat atau absorpsi, dan penghasil mukus atau lendir atau sekresi. Contohnya adalah epitel saluran kelenjar ludah dan tubulus ginjal. Yang ketiga ada epitelium silindris selapis, yaitu berperan utama dalam absorpsi dan sekresi dan diselingi oleh suatu sel goblet dan dihasilkan lendir. Pada lambung, sel goblet tersebut sel parietal dan menghasilkan HCl untuk mencerna makanan. Contohnya epitel lambung, usus halus, dan bagian saluran pencernaan lainnya. Selanjutnya epitelium kompleks, tersusun dari beberapa lapisan sel. Epitelium kompleks dibedakan menjadi epitelium pipih berlapis, epitelium kubus berlapis, dan epitelium silindris berlapis. Kemudian ada silindris berlapis semu bersilia, epitelium transisional. Yang pertama, epitelium pipih berlapis merupakan jaringan epitel yang berfungsi sebagai perlindungan dari luar tubuh, mudah melakukan regenerasi lapisan pelindung saluran dalam dan menghasil mukus. Contohnya adalah epitel kulit, mulut, dan vagina. Epitelium kubus berlapis merupakan epitel penyusun kelenjar, berperan utama dalam absorpsi dan sekresi dan melindungi dari gesekan. Contohnya epitel ovarium, testis, dan saluran kelenjar keringat dan kulit. Kemudian ada epitelium silindris berlapis, merupakan jaringan epitel yang jarang ditemukan dan berperan utama dalam sekresi dan pelindung. Contohnya epitel laring, faring, trakea, dan kelenjar ludah. Yang keempat ada epitelium silindris berlapis, semu bersilia.
merupakan jaringan yang memiliki epitel silindris yang tersusun seperti dua lapis, namun terjadi karena hanya beberapa perbedaan tinggi sel, sehingga bagian apikal yang terlihat hanya sel yang tinggi. Contohnya epitel saluran pernafasan atas. Kemudian ada epitelium transisional, merupakan jaringan epitel yang bentuknya dapat berubah-ubah dengan cara mengembang dan mengepis, dan bersifat impermeable serta berfungsi untuk menahan regangan dan tekanan. Contohnya epitelium pada kandung kemih, ureter, uretra, dan tubulus ginjal. Lalu kita masuk jaringan epitelium berdasarkan bentuk dan jumlah lapisannya. Yang pertama, berdasarkan struktur dan fungsinya dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan epitelium kelenjar dan jaringan epitelium penutup. Jaringan epitelium kelenjar, di dalam jaringan kelenjar terdapat sel khusus yang mampu menghasilkan getah, cair, atau sekret. Pada umumnya, epitelium kelenjar dikhususkan untuk pembuatan, penyimpanan, dan sekresi zat-zat kimia. Kelenjar utama adalah kelenjar eksokrin dan endokrin. Kelenjar eksokrin merupakan kelenjar yang mempunyai saluran pengeluaran untuk menyalurkan hasil sekresinya yang berupa enzim, keringat, dan air ludah. Kelenjar eksokrin dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan banyak sel penyusunnya, yaitu uniseluler dan multiseluler. Kemudian ada kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar yang mempunyai sel-sel sekresi yang khas dan tidak mempunyai saluran. Sekret yang dihasilkan langsung masuk ke cairan jaringan dan pembuluh darah, sehingga kelenjar endokrin tersebut juga kelenjar buntu. Sekret yang dihasilkan disebut hormon. Contohnya kelenjar endokrin adalah kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, dan adrenal. Kemudian jaringan epitelium penutup yang berfungsi melapisi permukaan tubuh dan jaringan lainnya. Jaringan ini terdapat di permukaan tubuh, permukaan organ, melapisi rongga, atau merupakan lapisan di sebelah dalam saluran yang ada pada tubuh, misalnya saluran pencernaan dan pembuluh darah. Apa saja sih fungsi jaringan epitelium itu sendiri? Yang pertama, sebagai pelindung atau proteksi jaringan yang berada di bawahnya. Yang kedua, sebagai kelenjar, yaitu jaringan yang menghasilkan sekret. Kemudian yang ketiga, sebagai penerima rangsang, reseptor, disebut epitelium sensori atau neuropitelium. Yang keempat, pintu gerbang lalu lintas zat, berfungsi untuk melakukan penyerapan zat ke dalam tubuh dan untuk mengeluarkan zat dari dalam tubuh. Selanjutnya, jaringan penyusun hewan vertebrata yang kedua yaitu jaringan ikat. Tersusun dari berbagai macam komponen yaitu matriks dan sel-sel jaringan pengikat. Komponen jaringan ikat yang pertama ada matriks, merupakan komponen cair pengisi jaringan ikat yang terdiri dari serabut dan bahan dasar yang menyebabkan matriks menjadi lentur. Kemudian yang kedua, sel-sel jaringan pengikat. Ada yaitu yang pertama makrofag, berfungsi memakan kuman atau zat asing yang masuk ke dalam jaringan dan terdapat di dekat pembuluh darah. Kemudian ada fibroblast, protein berbentuk serat yang berfungsi sebagai bahan atau bekal pembentuk matriks dari jaringan ikat tersebut. Yang ketiga ada sel jaringan tiang, berfungsi sebagai penghasil heparin untuk pembekuan darah dan histamin sebagai pengikat permeabilitas kapiler darah. Yang keempat ada sel lemak, adipose cell. Adalah sel yang terspesialisasi untuk penyimpanan lemak. Kemudian ada sel darah putih, berfungsi melawan patogen atau berupa bakteri, virus, dan protozoa yang menimbulkan penyakit. Kemudian yang keenam ada sel darah merah. Yang ketujuh ada melanosit yang berfungsi untuk menghasilkan zat melanin atau pigmen pada kulit. Yang kedua, jaringan ikat berdasarkan struktur dan fungsinya, terdiri dari jaringan ikat biasa dan jaringan ikat dengan sifat khusus. Yang pertama, jaringan ikat biasa terdiri dari jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat.
Pada jaringan ikat longgar, yaitu memiliki serat yang lebih longgar, komposisi bahan dasar matriksnya lebih banyak, sel penyusunnya lebih sedikit. Jaringan ikat longgar terdapat di sekitar pembuluh darah, syaraf, dan sekitar organ tubuh. Fungsi dari jaringan ikat longgar itu sendiri, yang pertama membentuk membran yang membatasi jantung dan rongga perut, kemudian yang kedua mengikatkan kulit pada jaringan yang di bawahnya, yang ketiga mengelilingi pembuluh darah dan syaraf yang menyusup ke organ, yang keempat pengikat lapisan epitelium pipih membentuk lembar mesenterium. Kemudian yang kelima membantu melekatkan organ pada otot dinding tubuh. Yang keenam membentuk organ dalam seperti kelenjar limfa, sumsum tulang, dan hati. Yang kedua ada jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat adalah jaringan yang seratnya lebih banyak dan rapat daripada bahan dasar dan sel penyusunnya. Contohnya adalah jaringan dermis kulit dan pembungkus tulang dan tendon dan ligamen. Kemudian jaringan ikat dengan sifat khusus. Jaringan ikat dengan sifat khusus dibagi menjadi jaringan lemak, jaringan tulang rawan, jaringan tulang sejati, dan jaringan darah serta jaringan limfa. Yang pertama, jaringan lemak adalah jaringan yang terspesialisasi untuk menyimpan sel lemak. Ciri-cirinya adalah oval, transparan, tipis, dan elastis. Jaringan lemak terdapat di sekitar organ dalam dan bagian bawah kulit, serta khusus pada laki-laki, jaringan terletak di dada dan perempuan terletak di perut. Fungsi jaringan lemak, yang pertama melindungi organ-organ dari benturan, yang kedua persediaan cadangan makanan, yang ketiga alat pengatur suhu. Kemudian yang kedua ada jaringan tulang lawan, cartilago, yang merupakan hasil spesialisasi jaringan ikat berserat dengan matriks yang elastis. Sel-sel penyusun jaringan cartilago berasal dari kondroblas yang menghasilkan kondrosit. Kemudian dari kondrosit mensekresikan matriks yang disebut kondrin, dan sel kondrosit tersebut terletak di ruang yang disebut lakuna. Fungsi dari jaringan tulang rawan yaitu sebagai rangka tubuh pada awal embrio, sebagai penunjang jaringan lunak dan organ dalam, dan melicinkan permukaan tulang dan sendi. Kemudian ada jaringan tulang sejati. Sel-sel penyusun jaringan tulang berasal dari osteoblas yang merupakan hasil osteosit. Osteosit mensekresikan matriks yang disebut dengan osteon. Tulang juga dapat berbentuk dari osifikasi atau klasifikasi cartilago. Yang keempat ada jaringan darah. Jaringan darah merupakan jaringan ikat yang terspesialisasi sebagai tempat sel-sel darah merah matriks cair plasma darah. Kemudian, fungsi jaringan darah yaitu membawa sari-sari makanan, oksigen hormon, dan sisa metabolisme, serta mencegah infeksi dan memerangi kuman. Susun jaringan darah yang pertama ada plasma darah, yaitu bagian cair darah yang terdiri dari air, albumin berfungsi sebagai osmoregulator, globulin berfungsi sebagai antibodi, dan fibrinogen berfungsi sebagai pembuku darah. Yang kedua ada eritrosit, sel darah merah yang mengandung hemoglobin berfungsi sebagai pengikat oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga ada leukosit yang berfungsi sebagai pemakan kuman dan zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian yang kelima ada jaringan limfa. Jaringan limfa merupakan jaringan yang terdiri dari sel-sel limfosit dan makrofag dan serat retikuler. Jaringan tersebut terdapat pada organ limfa seperti timus, tonsil, dan limfa. Fungsi jaringan ikat yaitu untuk meletakkan suatu jaringan dengan jaringan yang lain. Terus untuk selanjutnya membungkus organ-organ dan mengisi rongga di antara organ-organ. Yang ketiga menghasilkan imunitas. Jaringan yang ketiga penyusun hewan vertebrata yaitu jaringan otot yang tersusun atas sel-sel otot terdiri dari serat-serat otot yang disebut myofibril yang tersusun atas myofilamen atau protein aktin dan protein myosin. Otot dapat bekerja secara aktif dengan cara kontraksi, memendek, dan relaksasi memanjang dengan bantuan protein aktin,
filamen halus dan protein miosin filamen kasar, ada ATP dan Ca2+. Jaringan otot dapat dibagi menjadi jaringan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos berbentuk seperti gelendong dengan inti tengah dan bagian tengah memanjang dan ujung runcing. Otot polos bekerja secara tidak sadar sehingga disebut otot involunter dan selnya dilengkapi dengan serabut saraf dan sistem saraf otonom. Kontraksi pada otot polos sangat lamban dan lama, tetapi tidak mudah lelah. Otot polos terdapat pada alat-alat tubuh bagian dalam sehingga disebut juga dengan otot viscera. Misal pada pembuluh darah, saluran pernafasan, saluran pencernaan, dan saluran kemih, serta pembuluh limfa. Fungsi otot polos yaitu untuk memindahkan zat melalui organ atau pembuluh dan bekerja dengan berkontraksi dalam gelombang. Yang kedua ada otot lurik. Otot lurik mempunyai serabut kontraktil yang dapat memantulkan cahaya berselang-seling, gelap anisotrop dan terang isotrop. Otot lurik bekerja secara sadar sehingga disebut dengan otot volunter dan selnya dilengkapi serabut syaraf dengan sistem syaraf pusat. Kontraksi otot lurik cepat tetapi tidak teratur dan mudah lelah. Otot lurik terletak pada biceps dan triceps. Selain itu juga terdapat di lidah, bibir, kelopak mata, dan diafragma. Fungsi otot lurik sendiri yaitu menggerakkan tulang dan melindungi kerangka dari benturan keras. Yang ketiga, otot jantung berbentuk silinder panjang dengan inti tengah bercabang. Otot jantung tersusun dari serabut lurik yang bercabang-cabang sehingga saling berhubungan satu sama lain. Cara kerja otot jantung yaitu secara tidak sadar dan disebut juga otot involunter, serta selnya dilengkapi serabut syaraf dari saraf otonom. Kontraksi otot jantung berlangsung secara otomatis, teratur, tidak pernah lelah, dan bereaksi lambat. Kontraksi dan relaksasi otot menyebabkan jantung menguncup dan mengembang untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Otot jantung membentuk cabang yang disebut dengan syncytium dan sekat yang disebut dengan diskus interkalar, contohnya pada otot jantung. Fungsi otot jantung yaitu untuk memompa darah ke luar jantung. Fungsi jaringan otot yaitu untuk melakukan pergerakan dari berbagai bagian tubuh. Yang keempat, jaringan penyusun hewan vertebrata yaitu jaringan syaraf tersusun dari saraf, sel-sel syaraf, neuron yang terhubung ke sistem syaraf pusat. Sel ini mempunyai struktur bercabang ke berbagai bagian tubuh untuk mengatur aktivasinya. Struktur sel syaraf yaitu yang pertama ada dendrit yang berfungsi menerima rangsang, yang kedua ada badan sel berfungsi memproses rangsang, dan yang ketiga ada akson berfungsi mengantarkan rangsang menuju sinapsis. Yang keempat ada sel sekwan berupa lemak yang berfungsi menghasilkan myelin. Kemudian ada selubung myelin yang berfungsi melindungi akson dan memberi nutrisi. Ada nodus Ranvier berfungsi mempercepat hantaran rangsangan. Kemudian ada sinapsis yang berfungsi meneruskan rangsang ke sel syaraf selanjutnya. Macam-macam jaringan syaraf. Yang pertama ada syaraf sensorik unipolar atau saraf yang mengirimkan rangsang dari daerah reseptor atau indera penerima rangsang menuju ke syaraf pusat. Yang kedua, syaraf interneuron, syaraf penghubung antar syaraf konektor, dan syaraf sensorik dengan syaraf motorik adjuster. Kemudian ada syaraf motorik multipolar, syaraf yang mengirimkan rangsang dari sistem syaraf pusat menuju dengan efektor atau otot penganggap rangsang. Kemudian fungsi dari jaringan syaraf tersebut adalah untuk merespon perubahan lingkungan, intibilitas, dan membawa impuls saraf pesan ke pusat syaraf maupun sebaliknya, dan berelasi aktif terhadap rangsang yang datang berupa getaran pindah atau menghindari. Sekian untuk pemaparan dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.